Perkenalkan, saya RNP, nomor absen 15, kode kelas IBA 4B, kelompok 3. Saya akan menganalisa terkait kinerja saham pada sektor energi, khususnya pada perusahaan Raja, PKS, MEDC, dan Elsa. Saya menggunakan dua software, yaitu R dan Stata. Tujuan dari analisa ini adalah untuk mengetahui perbandingan return dan risiko saham, menilai kelayakan investasi berdasarkan analisis fundamental dan valuasi, serta melihat dampak hilirisasi terhadap kinerja saham dan portofolio secara keseluruhan. Pada analisa ini, saya menggunakan package QuantMode untuk mengambil data saham dari Yahoo Finance. Saham yang dianalisis adalah Raja, PGAS, MEDC, dan Elsa. Dengan periode mulai dari tahun 2023. Data berhasil diambil dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, saya menghitung return harian dari masing-masing saham menggunakan harga penutupan. Dari hasil yang terlihat, return saham bersifat fluktuatif, ada yang bernilai positif dan negatif. Ini menunjukkan bahwa harga saham mengalami kenaikan dan penurunan dari waktu ke waktu sehingga memiliki resiko. Kemudian saya membuat grafik return harian untuk melihat pola pergerakannya. Dari grafik tersebut terlihat bahwa pergerakan return cukup naik turun, yang berarti saham-saham ini memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Setelah itu saya menghitung rata-rata return dan resiko menggunakan standar deviasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Raja memiliki return tertinggi sekaligus risiko terbesar, sementara itu Elsa memiliki nilai coefficient of variation yang paling rendah, sehingga dapat dikatakan paling efisien karena memiliki risiko yang relatif kecil dibandingkan returnnya. Selanjutnya, saya menghitung risiko portofolio dengan membagi bobot masing-masing saham sebesar 25%. Hasilnya risiko portofolio sebesar 0,0198 yang lebih rendah dibandingkan beberapa saham individu. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi portofolio dapat mengurangi risiko investasi. Pada analisis fundamental, saya menghitung beberapa rasio seperti EPS, PER, ROI, dan DER. Dari hasil penyaringan dengan kriteria ROI lebih dari 15%, PER kurang dari 20, dan DER kurang dari 2, diperoleh bahwa saham Raja dan MEDC termasuk dalam kategori yang baik secara fundamental. Kemudian saya melakukan valuasi saham untuk melihat apakah saham tersebut undervalued atau overvalued. Hasil menunjukkan bahwa Raja memiliki potensi kenaikan sekitar 130% dan MEDC sekitar 43%, sehingga keduanya tergolong undervalued. Sementara PGAS dan Elsa menunjukkan nilai negatif, yang berarti cenderung overvalue. Selanjutnya saya melakukan analisis teknikal menggunakan indikator SMA, RSI, dan Bollinger Bands. SMA atau Simple Moving Average digunakan untuk melihat tren seharga saham, di mana jika harga berada di atas SMA maka tren cenderung naik, dan jika di bawah SMA maka tren cenderung turun. RSI atau Relative Strength Index digunakan untuk melihat kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Jika nilai RSI di atas 70, maka saham berada pada kondisi overbought atau jenuh beli sehingga berpotensi turun. Sebaliknya, jika RSI di bawah 30, maka saham berada pada kondisi oversold atau jenuh jual sehingga berpotensi naik. Sedangkan Bollinger Bands digunakan untuk melihat volatilitas dan batas atas serta bawah harga saham. Jika harga mendekati garis atas, maka saham cenderung mahal. Sedangkan jika mendekati garis bawah, maka saham cenderung murah. Selain itu, jika jarak antara bond melebar, berarti volatilitas tinggi, dan jika menyempit, berarti pasar sedang stabil. Selain saham, saya juga menghitung harga obligasi menggunakan fungsi bond price. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika suku bunga naik sebesar 1%, harga obligasi mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa harga obligasi memiliki hubungan terbalik dengan tingkat suku bunga.
Terakhir, saya membuat efisien frontier untuk melihat kombinasi portofolio yang optimal. Grafik ini menunjukkan hubungan antara risiko dan return, di mana investor dapat melihat portofolio sesuai dengan preferensi risiko masing-masing, baik yang konservatif maupun agresif. Kesimpulannya, saham raja memiliki potensi return tinggi, namun dengan risiko besar. Elsa lebih stabil, dan MEDC cukup seimbang. Diversifikasi terbukti mampu menurunkan risiko, serta analisis fundamental dan valuasi menunjukkan bahwa raja dan MEDC layak dipertimbangkan untuk investasi. Selanjutnya, pada bagian ini saya melakukan analisis setelah adanya skenario hilirisasi pada sektor energi. Data saham yang digunakan masih sama, yaitu Raja, PGS, MEDC, dan Elsa. Namun periode yang diambil dimulai dari tahun 2025. Pertama, saya menghitung return harian dan masing-masing saham, kemudian menggabungkannya ke dalam satu data frame. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa return saham masih bersifat fluktuatif. Namun terdapat beberapa lonjakan yang cukup besar, seperti pada saham Raja yang sempat mengalami kenaikan signifikan. Saya mensimulasikan dampak hilirisasi dengan memberikan faktor penyesuaian pada masing-masing saham, yaitu 1,25 untuk Raja dan MEDC, 1,15 untuk PGAS, dan 1,10 untuk Elsa. Hasilnya rata-rata return semua saham mengalami peningkatan. Dari hasil perhitungan, return Raja meningkat menjadi sekitar 0,0035 dengan risiko sebesar 0,0743. PGAS memiliki return sekitar 0,00119 dengan risiko 0,0246. MEDC meningkat cukup signifikan dengan return sekitar 0,00242 dan risiko 0,0356. Sedangkan Elsa memiliki return sekitar 0,0026 dengan risiko 0,0327. Jika dilihat dari coefficient of variation, Elsa tetap menjadi saham yang paling efisien karena memiliki risiko paling kecil dibandingkan returnnya, diikuti oleh MEDC. Sementara Raja memiliki return tinggi tetapi juga disertai peningkatan risiko yang cukup besar. Kemudian saya menghitung kembali risiko portofolio setelah hilirisasi. Hasilnya menunjukkan nilai sekitar 0,0277 yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa meskipun return meningkat, risiko portofolio juga ikut meningkat. Pada analisis fundamental setelah hilirisasi, saya menyesuaikan nilai EPS dengan faktor yang sama. Hasilnya menunjukkan bahwa EPS dan harga saham mengalami peningkatan. Misalnya harga wajar Raja naik menjadi sekitar 1.500, PGAS menjadi 1.725, MEDC menjadi 1.500, dan Elsa menjadi 550. Selanjutnya, pada analisis valuasi, diperoleh bahwa Raja masih memiliki potensi kenaikan yang sangat besar, yaitu sekitar 130%. MEDC juga masih undervalued dengan potensi sekitar 43%. Sedangkan PGAS dan Elsa masih menunjukkan potensi negatif, yang berarti cenderung overvalue. Pada analisis teknikal, saya tetap menggunakan indikator SMA, RSI, dan Bollinger Bands untuk melihat tren dan kondisi pasar. Indikator ini membantu dalam menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham, terutama setelah adanya perubahan kondisi akibat hilirisasi. Selain itu, saya juga menghitung harga obligasi pada tahun 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa harga obligasi berada di atas nilai nominal, yaitu sekitar 1.080, yang berarti obligasi dijual dengan harga premium. Ketika suku bunga naik sebesar 1%, harga obligasi turun sekitar 42 hingga 43. Hal ini kembali menunjukkan bahwa harga obligasi memiliki hubungan terbalik dengan tingkat suku bunga. Terakhir, saya membuat efisien frontier. Berdasarkan data setelah hilirisasi, grafik ini menunjukkan bahwa kombinasi portofolio optimal bergeser dengan potensi return yang lebih tinggi, namun juga disertai risiko yang lebih besar. Berdasarkan perbandingan sebelum dan sesudah hilirisasi, terlihat bahwa semua saham mengalami peningkatan return. MEDC mengalami peningkatan terbesar, diikuti oleh PGAS dan Elsa, namun mengalami kenaikan risiko paling tinggi. Kesimpulannya, hilirisasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan return saham, namun juga meningkatkan risiko. Oleh karena itu, investor perlu mempertimbangkan trade-off antara risiko dan return dalam mengalami keputusan investasi. Selanjutnya, saya menggunakan software Stata masih dengan saham pada sektor energi. Yang digunakan adalah saham Raja, PGAS, MEDC, dan Elsa. Pertama, saya menghitung return harian dari masing-masing saham berdasarkan harga penutupan. Dari hasil tersebut terlihat bahwa seluruh saham memiliki rata-rata return yang positif, dengan MEDC sebagai saham dengan rata-rata return tertinggi. Namun, return yang tinggi ini juga diikuti dengan tingkat risiko yang lebih besar dibandingkan saham lainnya. Selanjutnya, saya menganalisis distribusi return menggunakan histogram. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar return berada di sekitar nilai rata-rata, meskipun terdapat beberapa nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan saham cenderung stabil, namun tetap mengalami fluktuasi. Kemudian, saya melakukan analisis korelasi antar saham. Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai korelasi yang sangat tinggi, mendekati 1. Artinya, keempat saham memiliki pergerakan yang hampir searah, sehingga manfaat diversifikasi dalam portofolio menjadi kurang optimal.
Setelah itu saya membentuk portofolio dengan memberikan bobot yang sama pada saham. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata return portofolio sebesar sekitar 0,0249 dengan tingkat risiko yang lebih stabil dibandingkan masing-masing saham secara individu. Pada analisis fundamental, saya menghitung rasio keuangan dengan PER, ROI, dan DER. Saham yang memenuhi kriteria ROI tinggi, P rendah, dan DER rendah dianggap memiliki kinerja yang baik dan layak untuk dipertimbangkan sebagai investasi. Tapi di sini tidak muncul, yang dimana berarti dari keempat saham itu tidak memenuhi kriteria sesuai dengan ROI, PR, atau DER yang saya minta. Selanjutnya, pada analisis valuasi, menggunakan regresi, diperoleh nilai R squared sebesar 0,9923 yang menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sebagian besar variasi harga saham. Hasilnya menunjukkan bahwa saham MEDC dan ELSA tergolong under value karena harga pasar lebih rendah dibandingkan nilai wajarnya. Pada analisis teknikal, saya menggunakan indikator Simple Moving Average atau SMA 20, SMA 20 dan SMA 50 untuk melihat tren pergerakan harga saham. Ketika SMA 20 berada di atas SMA 50, hal ini mengidentifikasi tren naik atau sinyal beli. Selain itu, saya juga melakukan analisis obligasi dengan menghitung nilai sekarang dari kupon dan nilai nominal. Hasilnya menunjukkan bahwa harga obligasi berada di bawah nilai nominal, yaitu sekitar 980, yang berarti obligasi diperdagangkan dengan harga diskon. Terakhir, saya menghitung excess return dan melakukan analisis regresi. Hasilnya menunjukkan bahwa return MEDC memiliki pengaruh paling signifikan terhadap return raja, dengan koefisien terbesar dan signifikan secara statistik. Berdasarkan seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa saham MEDC menjadi yang paling menarik karena memiliki return tertinggi, pengaruh terbesar dalam model, serta tergolong under value. Namun, saham ini juga memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan saham lainnya. Kesimpulannya, analisis ini menunjukkan bahwa terdapat trade-off antara return dan risiko, sehingga investor perlu mempertimbangkan keduanya dalam mengambil keputusan investasi. Selanjutnya, setelah hilirisasi, pertama saya menghitung return harian dari masing-masing saham, menunjukkan bahwa seluruh saham memiliki rata-rata return yang positif, di mana return raja sebesar 0,0277, PKI sebesar 0,0267, MEDC sebesar 0,0298, dan ELSA sebesar 0,0284. Dari keempat saham tersebut, MEDC memiliki return tertinggi, sedangkan ELSA memiliki return terendah. Selanjutnya, saya menganalisis distribusi return menggunakan histogram. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar return berada di sekitar nilai rata-rata, meskipun terdapat beberapa nilai negatif, sehingga menunjukkan bahwa pergerakan saham masih bersifat fluktuatif. Kemudian saya melakukan analisis korelasi antar saham. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh saham memiliki korelasi yang sangat tinggi, yaitu di antara 0,99. Hal ini berarti pergerakan saham cenderung searah. Setelah itu, saya membentuk portofolio dengan bobot yang sama pada setiap saham. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata return portofolio sebesar 0,0281 dengan standar deviasi sebesar 0,0414. Hal ini menunjukkan bahwa portofolio memberikan return yang cukup tinggi dengan tingkat risiko yang relatif stabil. Pada analisis valuasi menggunakan regresi, diperoleh nilai sebesar 0,9895 yang menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sebagian besar variasi harga saham. Hasil estimasi menunjukkan bahwa saham MEDC dan ELSA tergolong under value, dengan nilai wajar masing-masing sekitar 1308 untuk MEDC dan 1424 untuk ELSA. Selanjutnya, pada analisis teknikal, menggunakan indikator SMA 20 dan SMA 50, grafik menunjukkan adanya pola pergerakan saham yang dapat digunakan untuk melihat tren, meskipun tidak ditampilkan dalam bentuk angka. Pada analisis obligasi, diperoleh harga obligasi berkisar antara 1082 dan hingga 1085 yang berada di atas nilai nominal. Hal ini menunjukkan bahwa obligasi diperdagangkan dengan harga premium. Terakhir, pada analisis excess return, hasil regresi menunjukkan bahwa variabel PGS dan MEDC memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return raja, dengan koefisien masing-masing sebesar 0,467 dan 0,4747, sedangkan ELSA tidak signifikan. Kesimpulannya, setelah hilirisasi, seluruh saham mengalami peningkatan return dengan MEDC sebagai saham dengan return tertinggi. Selain itu, model regresi menunjukkan hasil yang sangat baik, dan obligasi mengalami perubahan dari kondisi diskon menjadi premium.